Ya teman-teman, ini bagian ketiga ya dari updatean emiten punya teman-teman. Baik, mudah-mudahan bisa diselesaikan malam ini untuk emiten-emiten yang berada di kolom komentar ya. Adapun yang belum diselesaikan mohon maaf gitu ya apabila belum selesai gitu ya. Nanti mungkin kita selesaikan di pagi hari kalau keburu teman-teman ya, karena juga berkejaran dengan waktu. Baik teman-teman, terima kasih yang telah memberikan super thanks ya untuk saat ini, dan yang suka memberikan like terus mensupport untuk dibagikan, di share ya. Terima kasih juga yang berkomentar juga luar biasa, serta yang telah memberikan subscribe dari mulai awal sampai sekarang. Terima kasih ya teman-teman ya, setia dengan channel ini. Tanpa ada teman-teman, channel ini tidak akan bermanfaat. Baik teman-teman, kita lanjut ke bagian ketiga. Ingat, beli saham di mana? Di bawah. Jangan sampai teman-teman nanti beli saham itu hanya kejemput aja ya. Oke teman-teman, kita langsung aja jas ya. Jas kenaikannya sampai mana sama penurunannya. Nah, ini untuk jas teman-teman perhatikan ya. Untuk kenaikan 91 sama target saya di 95 sudah kesentuh sama shadow. Mungkin kalau saya belum tutup, tapi teman-teman kan sebenarnya sudah pada take profit mungkin ya untuk jas ini ya. Nah teman-teman mungkin sebagian juga masih ada yang beli lagi di sini, nggak jadi masalah teman-teman ya. Kita uji lagi. Nah ini teman-teman untuk kenaikan di 70 sudah ada ya. Area penurunan bisa sampai ke angka 57, dan saya pikir ke 50 juga bisa. Kenapa? Di sini ada PR gap teman sini ya, ada dua PR gap. Si ekor merah ada dua biji di sini ya. Jadi kalau ke 50 jangan khawatir. Kenapa jangan khawatir? Karena harus penjemputan dulu, baru dia PR-nya terjemput, baru dia ke atas lagi gitu ya. Untuk saat ini kan penurunan berapa persen? Sekitar 27%. Nah ini saatnya kalau 30% saatnya untuk bisa up kembali teman-teman ya, untuk si jas ini ya. Nah perhatikan teman-teman, untuk 57 ini kan area gap harus ketutup sama candle merah ya. Tapi kalau dia pakai candle hijau, saya bikin ekor hijau juga nggak jadi masalah, yang penting ketutup dulu gitu ya. Nah untuk saat ini sementara ini si bandar foreign sudah akumulasi 2 hari ini tanggal 30 Desember. Ya kalau teman-teman perhatikan tanggal 30 Desember ini diakumulasi sama foreign. Di sini ada si AK 4000. Jadi sedikit teman-teman ya. Foreign itu sedikit, si AK beli tanpa menjual ya. Berarti hari ini dong. Ya hari ini teman-teman ya, si AK beli ya. 4000 berarti dari hari kemarin dia ngebeli tanggal 30 ya. Tuh 4000 berarti si AK itu beli tanpa ngejual ya untuk tanggal 30 Desember. Jadi sekitar 30 jutaan lot. Maaf 30 juta rupiah ya. Nah untuk lotnya sekitar 4000. Jadi dia belum jualan teman-teman, untuk si bandar foreignnya belum jualan. Jadi kemungkinan di up-nya itu ada teman-teman ya. Kalau si lokasi udah jualan ya, si lokasi ini udah jualan per hari ini. Kalau kemarin ngambil sedikit, dan per hari ini tanggal 2 untuk domestiknya ada pembuangan sedikit ya, ada CP KKLG ya. Tapi ini yang beli juga bagus, ada si BQ ya, si BQ 8,6 ribu dibanding dengan si Poren kan BQ lebih banyak gitu teman-teman. Si AU juga sudah masuk ya. Si AU juga di atas pembelian daripada bandar Poren ya. YB juga sudah masuk walaupun sedikit, tapi ini broker-broker yang untuk memaaf harganya adalah teman-teman ya. Tapi tetap harus hati-hati. Angka 57 adalah angka yang harus diselesaikan, sama ke 50 juga akan lebih baik kalau ke 50 untuk menutup gapnya, biar nanti pas ke atas itu enak. Target hanya ke angka 95, 94, 95 aja, sama 91 teman-teman untuk target kenaikan agak atasnya. Nah di sini ada di 69-nya itu target untuk kenaikan yang lebih pendeknya. Oke lanjut, ada Koka. Koka semakin menurun betul. Ini cuma dijaga di MA20 ya. Ada area penurunan di angka 61 teman-teman untuk Koka ya. Nah tanda-tanda kenaikannya ada di angka 72 aja belum ketembus, baru ketembus sama kemarin sama shadow ya. Cuman teman-teman tanggung katanya. Nah itu teman-teman, ketika kita untung sedikit juga kalau di bursa itu harus bersyukur teman-teman ya. Jangan sampai kita lupa untuk bersyukur. Nah untuk penurunan 62 sama ada lagi di 58, itu sama ada seekor merah ya teman-teman ya.
Kalau ini gap teman-teman untuk penurunan, tanda terkena naik. Target saya itu di 85 untuk Koka ini. Ya, harga wajahnya 113 untuk kuartal 2, kuartal 3 belum dihitung. Nah, untuk penurunannya udah 3 candle udah bagus teman-teman, maka kalau dia ke bawah juga nggak jadi masalah ya, biar menutup dulu pair gapnya. Nanti kalau sudah tutup pair gapnya enak tuh ke atasnya ya. Nah, bentuk banner point bagaimana? Banner point cenderung masih ada di atas ya, dia hanya membuang sedikit, dan per hari ini juga si bandar pointnya beli lagi ya. Ada CC ngambil sedikit, apa sisa? Oh, ngambil sedikit bulat teman-teman ya. Ini kecenderungan kalau sudah ngambil bulat, apalagi poin masih banyak, bisa di up teman-teman ya. Target kenaikan sementara ke 77, tapi target utamanya ada di 85 untuk Koka ini. Oke teman-teman, untuk Koka seperti itu ya. Bagus teman-teman, bandar lokal juga bagus. Antara bandar poren dan lokal cenderung kerjasama teman-teman untuk menaikkan harganya ya. Ketika turun juga dia menurunkan dikit-dikit ya. Cuman kalau perbedaannya per hari ini CC ngambil, cuma bandar lokal tidak ngambil ya untuk si Koka ini. Ada si SQ, CP ya teman-teman, kita juga sudah masuk. Ada EP, ada MG. Ingat MG kalau beri sekarang berarti besok jualan. Nah seperti itu untuk si MG itu ya. Koka sudah, ILS. Target kenaikan. Kalau target penurunan nggak mau teman-teman. Ini target penurunan malah teman-teman yang harus tanyain dulu ya, jangan target kenaikan terus. Ntar istilahnya lupa nanyain penurunan ke berapa nih, kenapa harus ditanyain penurunan juga teman-teman. Jadi teman-teman kalau ngambil sekarang tadi gitu ya, jadi teman-teman sudah ngukur, oh ini berarti ke 13 untuk turunnya sampai ke 78 gitu kan. Nanti teman-teman mau melakukan apa ya ketika istilahnya penurunannya sampai ke 46% gitu kan. Apa kamu cut loss, apa kamu nambah muatan, atau teman-teman dibiarkan. Nah, jadi teman-teman walaupun jangan nanyakan kenaikan terus gitu kan. Nah, ini kenaikannya hanya tinggal berapa persen lagi? 28% lagi. Penurunan bisa sampai 28% sama sampai 46%. Nah, hati-hati teman-teman. Kemarin sudah kena SP dia ya, kena suspend. Ini otomatis dia minimal ditahan, kalau nggak ditahan diturunin. Ini cenderung dia harus standby selama 3 atau 4 hari, jangan naik dulu ya. Kalau naik lagi aja teman-teman, pasti kena suspend kedua. Soalnya apa? Soalnya dilindungi, katanya retail itu dilindungi supaya jangan beli ketika di pucuk gitu, makanya dilindungilah sama si bursa gitu teman-teman. Jadi hati-hati ya. Ini soalnya mendingan diturunin dulu, bisa ke angka 10 berapa nih? 105 ya. Kalau diturunin dulu naiknya akan lebih enak. Kalau sekarang naik pasti kena suspend lagi. Nah itu teman-teman, kemarin kan kena suspend ini. Si bandar lokal juga belum jualan teman-teman, santai aja nih. Bandar lokal belum jualan ya, banyak ya barangnya ya. Tanggal 19 Desember kita cek 19 Desember. Nih bandar lokalnya siapa yang ngambil? Ada LG, YB, bagus teman-teman ya. Terus untuk bandar porennya ngambil dari tanggal 30 ya. Nih bandar poren aja belum jualan teman-teman ya. Si porennya belum CC bukan nih. Aduh ada HP CC masih si CC tinggal sedikit lagi ya. Yang paling banyak si HP aja belum terlalu banyak jualan teman-teman ya. Kalau si AG sama si CC sama si AK sudah jualan, cuman tinggal si HP doang yang belum jualan. Mudah-mudahan sih ditahan sebentar lagi, 3-4 hari lah, seminggu lah minimal ditahan ya. Kalau perlu diturunin lagi gitu, nanti kalau ke atas itu enak. Ini target keempat itu sudah terpenuhi ya, ingat ya nih, sudah tercapai ya. Ini target keempat tercapai ya, tercapai. Sebenarnya target saya itu sudah tercapai teman-teman di sini, target keempat ya. Ada target lagi di sini katanya, di mana di sini target satu lagi nih di angka berapa nih? Mana? Nah, di angka 186. Nah, kita cek ILS ini, dia ILS dalam posisi di mana ya posisinya? Nah, ILS itu untuk 1 tahunan dia udah oversold, artinya udah apa? Udah kemahalan, teman-teman ya. Kecuali kalau teman-teman udah dijangka jangan 10 tahun deh, 3 tahun deh. Nah, di 3 tahunan mungkin baru di harga murahnya. Jadi kecenderungan ke atasnya ada ya. Nah, mungkin bisa ke angka 181 atau enggak ke angka 267.
Nah, ke 310 juga bisa, teman-teman. Cuman teman-teman perhatikan, jangan lihat ke kenaikannya aja, penurunan juga harus diperhatikan ya. Kalau sekarang lagi naik, teman-teman punya di bawah, nikmatin, kecuali bagi yang baru beli gitu kan. Kalau yang dari bawah kan masih turun, sini masih ada. Yang penting teman-teman lihat MA10-nya. Kalau MA10-nya masih di bawah candle, artinya tanda-tanda kenaikannya ada, teman-teman ya. Ini ke berikutnya di 182 untuk kenaikannya. Ada 185 ya. Ke atas enggak saya tulis ya. Kita cek deh di sini deh ada enggak. Mana? Nah, teman-teman nih. 185 udah jangan tinggi-tinggi, teman-teman ya. Kita lihat dulu deh, kita gedein dulu ya. Nah, tanda-tanda kenaikan ada, teman-teman, sini nih ada kenaikan nih di angka 273 juga ada ya. Terus di angka 415 juga ada untuk ILS ini ya. Cuman teman-teman, kalau gapnya terlalu lebar, lebih baik dia ke bawahin dulu. Nanti kalau sudah ketutup gapnya, baru naik ke atas juga nggak jadi masalah ya. Ini hati-hati, kenapa lagi disorot sama bursa? Kenapa? Karena dia sudah naiknya sudah lumayan tinggi ya, nih sudah lumayan tinggi. Jadi untuk ke bawahnya lebih baik teman-teman, kalau yang mau scalping masih silahkan, teman. Untuk swing lebih baik tunggu aja dulu, soal ini kenaikannya sudah tidak wajar berdasarkan hukum bursa ya. Lebih baik nanti teman-teman tunggu aja di bawahnya, kan dikasih kesempatan kok ke bawah juga nih ya. Maka saya bilang ke angka 53 juga masih berikan kesempatan. 52 nih, 52 aja bisa ke arah sini teman-teman untuk si ILS ini. Kenapa? Lihat sejarahnya pernah ke 50 teman-teman ya. Nah, jadi untuk sekarang lebih baik teman-teman scalpingan aja lah. Sekarang udah naiknya sudah lumayan kan. Udah berapa persen naiknya nih? Udah 160% ya. Artinya teman-teman lebih baik teman-teman istilahnya tunggu aja di bawahnya ya, lebih baik itu lebih baik, karena kalau dia tidak dikebawahin juga nanti kena suspend lagi, bisa seminggu suspend dan terkena FCA lagi teman-teman ya. Oke, untuk ILS seperti itu ya. Ada Inet tempat sempat di video shot sama saya teman-teman ya, kenaikannya bagus, tigitnya ini mencapai target 76 ya. Untuk Inet teman-teman ya, mungkin ada kenaikan sebentar lagi untuk menuju targetnya di 76 ya, mudah-mudahan ke 81 gitu ya. Ini sudah rapih banget, ini rapih banget. Ini Inet paling rapih teman-teman, kenaikannya rapih banget dari bawah. Jadi 76 bisa, 81 juga bisa. Dan sekarang juga Bandar Poren lagi akumulasi ya. Jadi yang memaaf harga ini adalah Bandar Poren, yang pemicunya adalah si Bandar Lokal, dia cenderung jualan ya. Dia ngambil 2,01 miliar untuk si lokalnya ya. Estimasi Poren ya. Kita cek deh tanggal 30 berapa nih. Ada CC ngambil 1,8 miliar, akan ngambil 1,5 miliar ya. Nah, itu untuk untuk Januari untuk bulan Januari CC ngambil 1,2. Kita lihat jualan nggak sih CC? Jualan ya, ngambil 418, ngambil 266, jual 84 sedikit, akan ngambil 418, jual 256. Ada sisa dikit ya. Jadi yang ngambil yang paling banyak itu si CC ya, 1,2 miliar. Artinya kecenderungan ke atasnya ada, karena si CC belum jualan ya. Mudah-mudahan bisa ke atas, bisa ke 81, bukan ke 88 juga bisa. Secara tahanan ini bagus banget teman-teman, bagus banget ini tahanannya ya. Cuman hati-hati, dia tuh punya support di 51 ya. Tapi kalau lagi begini nikmatin kenaikannya ya, jangan sampai takut ke bawah, nikmatin kenaikannya gitu kan. Oke, ini seperti itu ya. Jadi lagi diambil sama Poren. Bandar Lokal cenderung ngejual ya, ada si Exa YB ya, teman kita suka ngejual bagus. Di sini ada MG sama DR. MG biasa beli sekarang, jual besok. Jadi harus ada jualan. CC mau perang sama si CC nih, si MG ya. Jadi ini bagus teman-teman ya. Apia nih, Apia. Neng Pia. Apia bagaimana Apia? Saya lagi nunggu pungutan dari Poren teman-teman untuk Apia. Wish, udah bagus teman-teman ini Apia nih. Wah, udah bagus teman-teman ini Apia ya. Cuma sayang banget meninggalkan jejak ya di 7737, biarin lah. Kalau dia emang mau ke atas dulu silahkan aja ke atas dulu, tapi nanti suatu saat dia akan ke sini, dan ini adalah harga terbawahnya nanti ketika dia ke atas. Tapi kalau dia pingin ke atas terus sampai bertahan lama ya, mudah-mudahan sih ini ditutup dulu gitu ya.
Tapi kalau sekarang MA10 sudah menuju ke atas ya cenderung dia baik-baik saja teman-teman ya. Ini ada seekor merah, mudah-mudahan besok ditutup dulu ya. Tutup dulu baru ke atas bolehlah gitu kan ya. Target kenaikan sementara di angka 422 ini yang terdekatnya ya. Terus ada di angka 459. Nah, bandar lokal sudah akumulasi dari tanggal 24 Desember. Kita cek 24 Desember siapa yang ngambil. Domestik ada AZ, YU, BQ bagus ya. AZ aja 16,5 miliar teman-teman ngambilnya. Si AZ ini udah pasti nih si bandarnya teman-teman ya. Nah, sekarang si Foren sudah ngambil teman dari tanggal 27 ya. 27-nya si Foren sudah ngambil. Per hari ini juga ngambil 816 juta ya. Oke, ZP kembali sama BKY. Wah, ini cakep teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa sampai targetnya ya ke angka berapa nih? Ke 537 ya. Mudah-mudahan ya. Tapi kecenderungan ke angka 509 akan bagus juga teman-teman ya. Si APA ini mudah-mudahan tahun ini bisalah mencapai target tertinggi minimal di bawah 700 lah minimal ya. Saya target ke angka 500 aja ya. 596 paling tingginya ya. Tapi target utama di sini teman-teman di angka 537, saya tidak jauh-jauh ya. Jadi bandar lokal dan Foren sudah akumulasi, walaupun dia meninggalkan jejak penurunan biarkan aja karena mungkin nanti aja gitu. Sekarang nikmatin aja kenaikannya ya. Oke, teman-teman, Avia bagus ya. Ada King, nah, ini King, Hopman Klinindo. King mana King ini? Nah, King sudah banyak garisnya berarti sudah sering dibahas teman-teman ya. Nah, ini penurunan sudah belum ketembus, biarin aja. Kenaikan juga belum ketembus, baru tersentuh doang. Nah, si King sudah tersentuh ya kenaikannya. Nah, ini King lihat nih. Seperti kalau jengking ini ya. Ini King itu sudah diambil daripada bandar lokalnya 3 Desember. 3 Desember dia sudah mulai ngambil ya. King ada si AZ 3,1 miliar ya. Artinya ini bagus teman-teman. Jadi penguatannya bagus walaupun di sini ada kenaikan tapi ada pembuangan, tapi tetap yang pengambilan si bandar lokalnya lebih bagus. Foren ngambil sedikit, jual juga sedikit ya. Ngambil nih 2 hari ini ngambil berapa sih? Cuman di sini nih tanggal 19 sama 18 coba cek deh. 19 sama tanggal 18, 19 dulu deh untuk Foren ya. Foren ada CC bagus teman-teman CC. Cuma liburan kali sini CC ya. Per hari ini coba lihat. Per hari ini CC jualan teman-teman ya, kenaikan ini CC yang jualan. Dia meninggalkan jejak juga teman-teman di sini nih gap ya. Hati-hati aja gap ya, kalau dia turun lagi nggak jadi masalah ya. Nah, teman-teman ini MA10 lagi jebol. Tinggal tunggu besok nih apakah MA10-nya ngegantung nggak di bawah ya, atau malah dia keluar ke dalam merah. Kalau keluar ke dalam merah, dia kalau ke arah 141 ataupun ke arah 139-nya biarin aja ya. Karena dia mau menunjukkan dia mau menutup PR-nya dulu. Nah, seperti teman-teman, jadi pungutan daripada bandar lokal bagus sih. Foren cenderung dia keluar, bahkan si CC aja keluar cuma sedikit ya. Cuman 1.300 lot yang keluar. Jadi selama ini si CC ngambil tapi si CC juga keluar. Artinya bagus ya CC. Istilah ngambil di area sini ngejual di sini bagus lah. Mudah-mudahan diteruskan. Si CC juga belum jualan terlalu banyak. Ya mudah-mudahan bisa ke angka 156 lah dulu ya. Kalau MA10 sudah mulai di bawah kada mungkin kita targetkan ke 176. Cuma tetap walaupun target kenaikannya lumayan, tidak lupa juga untuk penurunan di angka 115, 137 sama di 140 itu ada penurunannya. Jadi teman-teman kalau sudah tahu area penurunannya, nanti teman-teman bisa melakukan strategi, maksud saya seperti itu ya. Ya support di mana, supportnya di mana gitu kan. Kalau saya cenderung memperlihatkan area penurunannya mau ke arah sini. Nanti kalau ada pantulan di area mana juga, nanti yang penting MA10-nya kalau saya support di mana, MA10 di bawah aja. Penurunan setelah 20% atau nggak sampai 30%, saya akan cenderung ngambil di situ gitu kan. Nanti kalau sudah mengambil situ ada kenaikan sementara bisa diambil. Kalau pingin agak istilahnya agak lumayan panjang gitu, swing panjang, ya kita akan mengambil sayang 50 sampai 60 yang sudah turun gitu. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Tapi ukur dulu kenaikan ini berapa gitu. Untuk swing pendek lebih baik nyari teman-teman yang cenderung kayak Bukit Gunung Lembah gitu. Bukit Kuning Lembah ya, itu yang mungkin bisa ngambil di, mungkin tidak bisa di lembahnya banget gitu kan.
yang ambil di sedikit lereng lembah lah gitu ya, agak tinggi dikit, walaupun isinya turun cuma 5-10% cenderung aman gitu teman-teman, karena kita sudah beli di harga tebing lembah gitu, sedikit lagi ke lembah, cuman kita upayakan nanti kalau sudah di lembah banget baru kita average. Average juga saya mengutamakan MA 10 nya teman-teman untuk konfirmasinya. Oke teman-teman, jadi King lagi bagus pengutannya dari bandar lokalnya ya. Lanjut, ada Bumi. Grup Bakri lagi bagus teman-teman ya, lagi naik. Bumi menyentuh harga kenaikannya ya, cuman menyentuh aja, belum saya buang ya, biarin aja. Karena belum pasti dia itu nembus teman-teman. Karena dia meninggalkan gap ya di sini nih. Nah, ini gap yang harus ditutup. Jadi lebih baik dia ke bawah dulu. Kita gedein dikit. Oh iya, ini ke bawah, mendingan ke bawah aja lah. Ke 116 kalau enggak ke 115 teman-teman nih. Nih 115 nih, lebih baik ke 115 aja dulu ya. Tuntaskan dulu PR-nya, MA sebelumnya lagi menuju ke bawah. Ini kenaikan sementara. Ya, kenapa kenaikan sementara? Perhatikan dari bandar lokal sudah jualan tuh nih, jualan dia. Kecuali kalau besok si bandar lokal pinginnya, wah kita tipu nih retail, ya, harusnya turun malah naik, tapi bisa jadi seperti itu. Atau enggak kebalikannya, disangka mau naik padahal turun gitu. Kita lihat untuk domestik ya. Si domestiknya bagus teman-teman, pengambilan ada si AK CPYU, cuma kecenderungan si BB nya keluar nih, BB keluar teman-teman ya. Ini berarti si BB sama si LG ini adalah sebagai bandar di Bumi ini ya. Oke, kita lihat untuk Poren cenderung keluar 3,5 miliar ya. Ini Bumi itu disukain sama asing loh teman-teman ya. Jadi kecenderungan asing kalau masuk bagus, perhatikan kalau asing masuk ya, peng ke atas. Jadi kita akan tunggu asing ini masuk ya. Ini belum masuk, kita tunggu aja asing masuk 3-4 hari ya. Ini 3-4 hari dia baru peng ke atas ya. Ini 3-4 hari dia naik ke atas. Jadi ini belum ada penguatan dari bandar-bandar foreign. Jadi cenderung teman-teman santai saja ya. Nikmatin aja teman-teman, kalau naik sedikit silahkan gitu. Jadi saya pinginnya Bumi ini ke bawah dulu teman-teman, ke angka 114. Karena kenapa? Karena pungutan daripada bandar foreignnya belum ada. Itu kepinginan saya teman-teman ya. Tapi untuk kenaikan sudah jelas 133, terus di angka 149. Bahkan target kelima saya itu di angka 200, 199 ya. Itu target kelima saya teman-teman ya. Jadi sudah 5 kali target, yang 4 kali sudah terpenuhi, tinggal yang kelimanya yang belum. Lanjut, ada keju. Teman kita all in di keju nih. Wis, keren teman-teman, all in nih. Nah, keju teman-teman. Wah, kalau all in seperti ini teman-teman siap-siap besok pembukaan udah 56. Kita dari bawah deh. Dari sini berapa persen kenaikannya? Wow, udah 105. Hati-hati teman-teman, kena suspend, kena UMA, hati-hati kena UMA ya. Kalau lagi begini, kalau naiknya pelan-pelan aja teman-teman ya, cenderung bagus teman. MA 10 lihat. MA 10 jauh banget daripada kandalnya ya. Nah, teman-teman kalau perhatikan teman-teman, ini pasti ada penurunan, bukan kenaikan ya, penurunan ya. Ini ada penurunannya nih. Kita penurunan dulu teman-teman, jangan keasikan naik dulu gitu ya. Nanti teman-teman kalau udah all in seperti ini, upayakan teman-teman ya, kalau sudah begini upayakan teman-teman pas pembukaan market langsung aja teman-teman ya. Soalnya perhatikan di sini, ini bonus ya. Nah, ini perhatikan bandar foreign cenderung jualan ya, walaupun bandar bandar lokal jualan ya, dia ada pengambilan, cuman pembuangan besar banget per hari ini itu ya. Jadi dia naikin, dimakan teman-teman sama yang lainnya. Siapa yang makan? Siapa yang makan? Teman kita ya. Hati-hati teman-teman ya. Kalau bisa teman-teman ya lebih baik ketika pembukaan bursa udah jual aja, karena teman-teman ya kan beli sore jual pagi gitu kan. Jadi teman-teman mau 1%, 2% udah jual aja, karena sini naikannya sudah tinggi. Mungkin teman kita itu suka dengan yang arah-arah gitu. Arah hunter gitu. Arah hunter. Jadi arah hunter itu ada 2 tipe teman-teman, yang beli pas penutupan bursa ataupun pas pagi-pagi dia langsung antri gitu ya. Antri untuk jual, untuk beli. Nanti ada ketidakstabilan ketika jam 9 sampai jam 9.05 biasanya ketidakstabilan, nah itu dimanfaatkan untuk jualan. Biasanya arah hunter seperti itu teman-teman ya. Jadi ini tanda-tanda penurunannya sudah ada teman-teman. Jadi teman-teman harap hati-hati ya.
karena pembuangan daripada bandar lokal sudah ada dan yang ngambil buat teman-teman kita. Tapi mudah-mudahan si bandar lokalnya mau memaaf harga lagi ya. Keju, ini keju kalau naik kedua kali ini benar-benar punya bandar teman-teman keju ya, kalau kita lihat deh. Wow, keju 3 tahun udah oversold teman-teman, artinya udah kemahalan. Udah teman-teman, udah kemahalan ya. Lebih baik teman-teman ketika beli langsung jual aja, udah kemahalan. 10 tahun juga sudah kemahalan, artinya dia sudah lepas daripada harga IPO-nya tahun berapa nih, tahun 2019 dia lepas harga IPO-nya, bahkan diangkat ya lebih tinggi lagi di tahun 2022, terus dijeblosin dan sekarang diangkat lebih tinggi lagi ya ke 1000. Hati-hati ya. Nanti teman-teman kalau mau average, contoh nyangkut ya, mau average tunggu aja di area sini teman-teman nih. Nah, di 300-an ya kalau mau average ya. Karena kecenderungan turunnya ke arah situ. Karena cenderung dia up-nya itu dari arah sini ya, di arah 300-an. 312, 300 berapa lagi nih? 300 datangnya 295, 300 lah, 300-an ya. Mungkin nanti average di situ aja teman-teman, karena kecenderungan naik ke arah untuk lebih tingginya di area situ, dan yang supportnya ya. Oke teman-teman, jadi hati-hati ya keju ya. Walaupun istilahnya sudah begini ya, teman kita luar biasa gitu ya, berani ngambil. Saya sendiri tidak akan berani. Saya lebih baik kalau mau scalpingan tunggu dulu. Tunggu besok bagaimana, baru saya akan bertransaksi, melihat perkembangan besok naik sama turunnya ya. Untuk keju seperti itu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman arah hunter ya silahkan aja gitu kan. Kalau saya cenderung lebih baik saya tidak akan kalau saya sendiri ya tidak akan ngambil. Kenapa? Karena udah gap. Saya kan cenderung percaya sama gap teman-teman. Ketika udah gap seperti ini, udahlah pasti ke bawah kok gitu kan. Ini area ke bawah juga bisa ke angka berapa nih? 383 teman-teman ya. Area ke bawahnya ada lagi di bawah nggak? Tuh malahan dia cenderung nih ke arah sini juga bisa jadi ke arah 300-an ya. Ya begini dividen teman-teman, lumayan teman-teman dividennya 53 perak tuh ya. Jadi berarti ini berfundamental baik teman-teman sebenarnya ya untuk si keju ini. Nah teman-teman kalau walaupun nyangkut nanti teman-teman punya dividen ya. Ya lebih baik teman-teman kalau yang arah hunter ya silahkan aja ya, besok langsung aja peng gitu, dapat bonus juga 4/11 ya. Oke, keju seperti itu. Ada Wapo ya. Wapo juga sama teman kita juga, langsung katanya all in di sini. Waduh luar biasa teman kita ya. Kalau ini masih ada teman ini, sebenarnya Wapo itu target saya sudah tercapai ya. Tetap teman-teman walaupun ini ada tanda-tanda kenaikan, saya juga suka memperhitungkan akan ke arah 175, cuma tetap harus hati-hati di angka 136-nya. 136 adalah area untuk penurunannya ya. Ini naik berapa persen ini? Baru 48 ya, masih ada kesempatan ke atas lagi teman-teman ya. Cuman hati-hati sekarang lagi dibuang sama bandar lokal ataupun foreign. Hati-hati ya. Lebih baik teman-teman ya kalau udah begini ya lebih baik cuan jual aja lah gitu ya. Tunggu aja kalau mau teman-teman suka dengan MAT-nya, tunggu aja sampai dia koreksi aja ya, mungkin ke arah 136 ya. Kalau bukan ke bawah bisa ke angka 100-nya. Soalnya bandar lokal dan foreign cenderung berbeda nih. Ini bandar lokal, ini foreign teman-teman ya. Dia sedang jualan. Siapa yang ngambil? Teman kita. Terus untuk foreignnya siapa yang ngambil? Teman. Foreign ada XL teman-teman. Wush, keren juga nih. Ya, keren juga nih sih. Ini benar foreign ngambil 17 lot. Serius ini XL foreign. Wah, foreign berarti foreign ini masa sih 17 lot foreign, XL foreign. Wah, jangan-jangan XL bandar foreignnya keren itu. Coba 17 lot. Waduh, ini ada aneh lagi nih Wapo. Ada bandar apa XL-nya. Kalau XL di Wapo ya kurang keren lah berarti teman-teman ya. Yang keren itu XL di Goto teman-teman untuk foreignnya. Kalau ini kurang keren, ngambilnya kurang banyak, nggak asik ya. Oke teman-teman, untuk Wapo hati-hati ya, karena ini dia meninggalkan gap. Kalau kata orang lain sudah tertutup sama shadow, kalau saya enggak, harus tertutup sama body. Walaupun ada target ke 175, scalpingan aja teman-teman, karena bandar lokal dan foreign sudah jualan. Oke teman-teman, lanjut.
ada Sido. Nah, Sido keren teman-teman ya. Sido keren. Apakah masuk sekarang? Katanya baik teman-teman nih. Ini target kenaikan saya baru ke udah ketembus ya. Wis, keren udah ketembus teman-teman. Kita hapus dulu ya. Nah, ini MA10 juga sudah, ini kenaikannya sudah ketembus teman-teman. Kenaikannya sudah ketembus. Jadi 2 kali kenaikan sudah ketembus. Nah, ini juga tahanan sudah bagus di angka 541-nya, di angka 55-nya sudah bagus. Tapi kalau dia ke bawah lagi ke angka berapa nih? Ke angka 569 nggak usah khawatir karena dia mau menjemput PR-nya untuk gapnya. Apabila dia ke atas ya silahkan. Karena ini membentuk si kepala kembar teman-teman. Kalau si kepala kembar biasanya suka ada penurunan ya. Lebih baik teman-teman nanti kalau mau ngambil sekarang silahkan aja, paling penurunan contohnya penurunan paling berapa ini teman-teman, ke arah sini gitu ya. Cuma 2% aja gitu kan. MA10 juga semua di bawah candle aja. Cuma 2%. Kenaikan bisa ke angka 615 teman-teman untuk Sido ini. Santai teman-teman kalau Sido ya. Ini kenaikan kedua juga bisa di nih, di angka 600-an juga bisa teman-teman ini kenaikannya ya. Salah ngambil. Nah, ini 604 aja kalau arah kenaikannya. Target di mana di 725 saya teman-teman nih. Target saya itu 725 sama 736. 735 ya, target pertama nih. Tanggal 16 bulan 10 tahun 2024 belum kesentuh, biarin aja. Nah, ini mudah-mudahan si bandar lokal juga sudah bagus teman-teman. Perhatikan bandar lokal juga sudah ngambil lagi. Pengambilan 2 hari, buang 1 hari, tapi sedikit pengambilannya ya. Maaf, pembuangan sedikit. Kita cek and recheck dari tanggal 27 Desember untuk foreign domestik. Ada YU, AK, YB bagus teman-teman. Untuk YU ngambil 10,9 ribu lot, tapi tidak sampai miliaran ya. Yang keluar XL, CC. Jadi kecenderungan naiknya ada teman-teman ya. Jadi untuk Sido ini bisa naik teman-teman karena teman-temannya sudah keluar. Terus untuk foreignnya kita lihat nih, foreign sudah mulai masuk ya, banyak teman-teman. Hari ini buang sedikit wajar lah teman-teman ya. Udah tanggal 20 Desember. Jadi kalau sudah foreign sudah masuk di emiten-emiten yang seperti ini, kalau turun naik sedikit demi sedikit wajar teman-teman ya. Ada YU ngambil 2,9, BB ngambil 1,5. Artinya si BB sama si YU sebagai foreign yang luar biasa. Saya suka dengan si BB teman-teman kalau foreign ya. Oke teman-teman, untuk Sido bagus ya teman-teman. Kalaupun istilahnya ngambil sekarang itu paling penurunannya sekitar 571 di sini ya. Itu untuk menutup gapnya, untuk menutup PR-nya. Tapi secara tahanan sudah bagus. Ya, walaupun turun ke bawah berapa persen sih teman-teman ya. Contohnya di sini ngambil ya teman-teman ya. Terus turun ke bawah berapa? Cuma 7%. 7% aja dibanding dengan kenaikannya. Perhatikan kalau teman-teman ya. Ya sampai berapa? 25%. Cuman ya naik, tidak naik sekaligus teman-teman ya. Mungkin dia step by step gitu. Jadi seru teman-teman kalau naiknya bang wah, saya malahan udahlah yang begituan mah istilahnya sudah masa lalu gitu. Saya cenderung suka itu yang naiknya pelan-pelan, turun lagi, naik pelan-pelan. Jadi menguji kesabaran teman-teman. Jadi untuk naik ke level yang lebih tingginya sarman lebih tinggi itu belajar itu seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman suka dengan yang naiknya kencang gitu ya udah teman-teman cari aja emiten yang terlihat jelas. Kalau di lukisan mereka yang udah panjang-panjang, nah itu tungguin aja emiten seperti itu, pasti terulang lagi untuk kenaikan yang panjangnya itu ya. Oke, untuk Sido bagus teman-teman ya, baik lokal atau bandar lokal, lokal ataupun foreign cenderung ngambil. Nasi lah, nasi sudah menjadi bubur kalau teman kita ya. Ini nasi belum ada perkembangan sampai ke level 75-nya ya. Ini masih dalam sideways atas, cuman saya nggak bagus ini kalau dia naik nggak bagus, lebih baik ke bawahin dulu ya ke angka 77, nanti mungkin ketembusnya di situ. Mungkin nanti up-nya dari 77 akan lebih bagus lagi untuk nasi ini ya. Pungutan bagaimana? Pungutan bandar lokal sudah mulai bagus teman, bandar lokal sudah mulai mengut ya. Bagus teman, bandar lokal sudah mulai mengut lagi ya. Kalau foreign masih liburan teman-teman ya. Ini foreign masih liburan ya, dia tidak melakukan apa-apa semenjak dia ngambil terus jualan, tidak melakukan apa-apa. Ini kecenderungan begini, yang ngambil tinggi ya, itu jualan ya. Terus dia liburan. Nah, ini dia lihat nih sejarahnya. Liburan tiba-tiba naikin aja. Nah, kita upayakan mudah-mudahan bisa sampai ke angka 93 teman-teman untuk nasi ini ya. Nah, penurunan bisa ke 74, cuman kenaikan bisa sampai ke 93 atau enggak 101 ya. Target 123 saya teman nih. Bulan 11 belum kejemput. Saya pikir bisalah ke sini teman-teman ya.
untuk si nasi ini. Cuma area penurunan hati-hati ya di 70-nya ya. Oke, teman-teman, untuk nasi seperti itu ya. Nah, ini banyak yang ngambil, teman-teman kita banyak yang ngambil SQ ya. Saya pinginnya dia di-up dari angka 77, tapi kalau dia mau ya silahkan ya, karena kecenderungan juga dia tidak melakukan bagusnya seperti itu. Harusnya dia tak tok dikit, naik, jadi kenaikannya enak, lebih tinggi teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk nasi seperti itu. Nasi ini nanti ke 84 teman-teman, kenaikannya 93 sama 100, penurunan bisa ke angka 74. Bandar lokal sudah ngambil walaupun sedikit ya. Saya ulang lagi, takut teman-teman lupa. SCMA nih, SCMA, kita lihat SCMA nih. Teman kita sudah pada pesimis teman-teman, wah ini turun nih gitu kan. Bagus lah kalau turun teman-teman ya. SCMA cenderung ditahan di angka 153 sesuai dengan garisnya. Ini belum dihapus, kenapa? Belum ketembus teman-teman ya. Ini juga sama nih, belum ketembus. Kalau sudah ketembus baru saya hapus. Ini baru nyundul doang ya. Ini si bandar lokal lagi mengupayakan untuk mengambil barang-barang foreign teman-teman ya. Perhatikan, bandar lokal dia ngambil terus, foreign ngejual terus. Artinya bandar lokal lagi diambil sama bandar lokal ngambil barang-barang dari foreign. Nah perhatikan, bandar lokal tanggal 2 Januari ngambil terus kan 2 hari ini kan. Ada YP di HMG CC yang ngambil ya. Domestik, si foreign siapa yang keluar? Ada BB dulu nih, BB keluar nih, harus BB masuk nih. Cuma penggantinya EU ya, lumayan lah teman-teman ya. BB aja ngejual 2,4 miliar tapi bisa ditahan barangnya sama si YP teman kita sampai 14 miliar ya juga. Tapi di sini disinyalir di dalam YP itu ada bandar. Saya yakin kalau di YP pasti ada bandar walaupun dia retail. Di DH juga sama. Tapi kalau di XL ngambil banyak, saya tidak yakin di situ ada bandar, kecuali dia ada smart money teman-teman. Kalau di XL banyak smart money, atau enggak di XL smart money banyaknya. SCMA cenderung bagus pungutan dari bandar lokalnya, tinggal tunggu aja konfirmasi bandar foreignnya cenderung sudahan atau enggak untuk ngebuangnya. Soalnya hari ini aja net sale-nya itu 6,2 miliar ya per hari ini itu. Oke teman-teman, bagus pungutan dari SCMA cenderung naik ke atas. Saya juga menargetkan ke 221. Ini target yang keempat kalinya untuk ke 221. Artinya 3 semuanya sudah terpenuhi ya. Target kenaikan yang ke 178 sama 183 adalah yang terdekatnya. Ini kan agak susah ditembus teman-teman, yang mudah-mudahan sih dari sini beng ke atas bisa menembus ini ya. Nembus sedikit aja ya, itu aku sudah ketemu, sudah batal ini teman-teman sebagai resistor kuatnya ya. Samping ini dijebol, resistor kuatnya dijebol, peng bisa ke 221. Oke teman-teman, untuk SCMA begitu ya. Jadi bagus dari pungutan bandar lokalnya, cuma bandar foreign lagi jualan, cenderung dia ditahan sama bandar lokal untuk penjualannya karena si BB lagi jual jor-joran ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Nanti kita akan sambung lagi mungkin pagi hari ya, karena IHSG belum dibahas ya. Nanti pagi hari deh, mudah-mudahan saya bisa ngebahas di pagi hari ya. Sekian dan terima kasih, ciao.